Oke teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita akan nggak main game lagi. Sekarang kita bahas yang akan kita bahas ialah tanaman. Ya, tanaman yang akan kita bahas adalah tanaman pemakan serangga atau tanaman karnivora. Tanaman makan serangga yang akan kita bahas ialah Nepenthes atau kantong semar. Kalian tahu nggak kantong semar? Kalau nggak tahu, ayo kita bahas sekarang. Ini di depan teman-teman ada beberapa kantong semar atau Nepenthes, dan sekalian semuanya akan kita bahas tuntas dan sekalian review cara merawatnya. Nah, ini banyak banget depan kalian. Kecuali ini bukan kantong semar ya. Ini tumbuhan makan serangga lain. Kalau yang ini terus semua ini itu kantong semar. Nah, pertama yang akan kita bahas mulai dari awal dulu. Dari awal yang akan kita bahas adalah ini kantong semar, jenis-jenis kantong semar. Nah, kantong semar tuh jenisnya banyak ya. Ada dataran rendah, dataran tinggi. Dataran tinggi itu sulit banget dirawat. Sedangkan saya tinggalnya di Kota Malang. Kota Malang tuh ketinggiannya 444 meter di atas permukaan laut, termasuk dari rendah ke intermediate atau rendah ke menengah ya artinya. Nah, jenis kantongnya semar yang tepat saya sebutkan ya. Nggak usah sebutkan semuanya. Saya sebutkan kantong semar di lingkungan di dekat rumah saya. Kebetulan sekarang lagi habis hujan, selesai hujan sudah reda. Dan sekarang akan review. Ini dia kantong semar yang pertama yang akan kita bahas, yang mulai barisan depan ini ialah kantong semar dari jenis Nepenthes renwartiana. Nah, sekarang adalah kantong semar yang barisan agak belakang dikit. Ini dia Nepenthes ventrata. Ini Nepenthes ventratanya. Kebetulan lagi banyak semut, banyak serangga. Sekarang di barisan agak belakang dikit, ini dia kantong semarnya. Ini unik, lucu-lucu, dan bentuk kantongnya gendut. Kira-kira jenis apa ini? Ini dia, aku keluarin. Ini Nepenthes ampullaria. Ini dia ampullaria. Ambil kantong yang ini aja lah, paling deket ya. Ini ya udah kering guys, karena kebanyakan gua beri serangga. Karena saya banyak-banyak beri serangga. Ini mau keluar kantong baru. Ini mulai dari biji nyemainya. Saya mulai nyemai dari biji. Tumbuh dewasa seperti ini. Maaf, koneksi terganggu. Selanjutnya ini agak depan dikit, yang paling kecil. Ntar saya ambil dulu. Maaf, tadi saya kasih tahu dulu ya gambar Nepenthes ampullaria seperti apa. Waktu kantong yang belakang sendiri itu belum kering. Yang saya tunjukkan tadi belum kering. Ini selanjutnya yang ada di tengah sana tadi, di tengah sini. Yang kita ambil tadi, ini dia Nepenthes gracilis. Lihat ya, gracilis ini. Oke, kita lanjut agak belakang ini. Ini sini dulu ya. Ini ada Nepenthes rafflesiana. Rafflesiana merah ya. Merah kehijauan bawahnya.
Untuk Nepenthes yang saya pelihara ini ada jenis yang unik ya. Yang unik ini terutama yang saya suka ini Nepenthes ini Renwartiana sama Rafflesiana. Kenapa Rafflesiana katanya ukuran kantongnya bisa mencapai 28 cm kalau nggak salah ya. Renwartiana katanya bisa mencapai segitu juga. Wah, raksasa ya itu ya. Terakhir yang saya tunjukkan yang kantong semar yang udah lama ada di tempat tinggal saya. Nih. Dua ya. Kalau yang kedua ini yang juga aku bilang udah lama tadi, sebenarnya juga belum lama ya ini ya. Ntar. Nih. Yang udah lama. Nepenthes mirabilis. Wah. Besar banget ukurannya. Mirabilis ini varian Mirabilis red atau merah. Kita sudah pernah unboxing minggu lalu ya. Udah ada berapa bulan tuh ya. Udah saya unboxing. Ini nggak tahu Mirabilis apa ini variannya. Pokoknya tanamannya lagi belum sehat ya. Ini yang udah sehat, yang besar banget ini. Dulu daunnya cuma segini dan sekarang besar jadi seperti ini. Perawatan gua saya berarti cocok ya. Ini muncul daun baru dan ini kantong lamanya merah-merah darah dan bibirnya kuning, bibirnya hijau kuningan. Varian Mirabilis biasa itu kan bisa mencapai hanya 15 cm, sedangkan Mirabilis red kadang-kadang paling besar bisa mencapai, kalau nggak salah saya ingat itu 17-18 cm, kalau enggak ya segitulah. Agak lebih gede dari Mirabilis hijau, Mirabilis pada umumnya. Nah, terakhir yang akan saya tunjukkan ialah biji kantong semar lah. Ini adalah 3 pot dan yang isinya banyak banget biji kantong semar. Biji Nepenthes ya. Nah, di bawah itu juga ada, maaf, nggak saya foto ya. Ini Mirabilis red bijinya. Ini Mirabilis red campur Ampularia, kalau nggak salah jenis apa itu nggak tahu. Ampularia kalau nggak apa. Nah, sudah kan tadi kita mengenal berbagai jenis kantong semar. Nah, di sini ada 7 ya totalnya tanaman kantong semar saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantap. Nah, sekarang kita akan mengenal ciri khasnya. Yang tadi jenisnya ya, mengenal berbagai jenisnya yang cocok untuk dipelihara untuk pemula. Tapi kecuali Ampularia saja ya. Karena Ampularia itu sulit banget peliharanya, harus sabar karena pertumbuhannya lambat banget. Nah, maaf ya ada gangguan. Nah, ciri khasnya kantong semar itu ada pada daunnya. Mengenal ya kita sekarang ya. Daunnya ini hijau pada kayak daun ya. Mungkin kita SD dulu tanaman kantong semar kenalnya dengan tumbuhan memakan serangga, pemangsa serangga ya. Ini yang saya show sekarang. Renwartiana. Nah, daunnya ini ya untuk seperti tumbuhan pada umumnya untuk metamorfosis dengan matahari dan untuk menyerap air ya. Enggak sih. Aduh, lupa banget tentang tanaman. Nah, kantongnya sedangkan sulur dan membentuk kantong ini sebagai perangkap untuk menangkap serangga. Serangga yang ditangkap itu nanti pertama di bibir kantong dan di atas ini ya. Kalau di atas ini nanti dia terpeleset dan jatuh ke dalam langsung. Kalau di bibir kantong dia nanti terpeleset di bagian sini dan masuk ke dalam kantong, lalu di dalam kantongan ada air. Itu airnya sebenarnya itu cairan asam ya. Bisa mencerna serangga tersebut dan hancur. Nah, nutrisi serangga itu diambil sama si kantong semar sebagai untuk nutrisi kehidupan sehari-hari. Bener-bener ya, tumbuhan makan daging ya ini. Dan batangnya itu macam-macam bervariasi ya. Ini Mirabilis. Batangnya cukup gede. Itu Mirabilis hasil stek ya. Mirabilis red. Wah, semuanya ini batangnya gede-gede nih. Udah sehat ini.
nggak saya review batangnya ya, soalnya banyak banget jenisnya. Sekarang gua bakal kasih tahu cara merawat dan tempat tinggal tanaman. Bukan tempat tinggal ya. Pertama saya kasih tahu media dan pot. Media tanaman kantong semar ini atau Nepenthes ini, ya kalian bisa menggunakan sphagnum moss. Silahkan catat ya dan cari Google sendiri media apa itu yang saya sebutkan. Pertama yang paling penting itu paling menjaga kelembapan sphagnum moss. Nah, kantong semar ini kenapa suka kelembapan, karena dia itu tinggal di daerah yang dekat dengan sumber air ya, pinggir danau, pinggir sungai, tebing gitu itu, rawa. Kalau mirabilis cenderung di rawa, kalau ini ya cenderung di hutan basah, rawa basah. Makanya kantong semar butuh kelembapan ya teman-teman, karena dia tinggal di dekat sumber air atau kayak sungai, danau lah intinya, kalau rawa-rawa gitu itu. Nah, media pertama yang saya akan bahas ialah sphagnum moss. Sphagnum moss itu berupa lumut-lumutan, lumut putih ya, lumut putih, kayak berupa lumut-lumut putih gitu loh. Pokoknya kalian cari sendiri Google sphagnum moss. Yang kedua ialah akar kadaka atau sphagnum moss hitam yang dipakai Rainwartiana ini. Itu akar kadaka itu akarnya tumbuhan yang dicabut-cabuti ya kayaknya ya. Terus yang kedua adalah pasir malang. Oh, sphagnum moss tadi itu ini ya teman, lumut ini yang pakai untuk biji. Kalau pokoknya kalian cari tahu di Google. Sphagnum moss tuh ada dua macam. Pertama sphagnum moss kering sama sphagnum moss hidup. Yang lebih baik itu kalian cari sendiri di YouTube yang terbaik yang mana. Kedua pasir malang yang dipakai untuk ventrata ini. Nepenthes ventrata. Nah, pasir malang tuh kalian bisa cari di toko pertanian ya. Tanya aja pasir malang. Kalau nggak ada di toko-toko ikan hias biasanya cari aja pasir malang gitu. Pasir malang campur kokopit ya lebih baik ya. Terus kokopit dan sekam bakar. Nah, kokopit itu adalah limbah pembuangan sabut kelapa dan kita jadikan serbuk-serbuk gitu, itu jadi nanti namanya jadi kokopit. Sekam bakar tuh kayak sekam-sekam pada umumnya tapi sudah dibakar hangus gitu. Jadi sampai hangus tapi nggak terlalu jadi abu. Ya kayak areng lah bentuknya lah. Nanti kayak areng, mirip areng. Kokopit sekam bakar tuh kebetulan saya pakai untuk Nepenthes mirabilis ini. Red yang besar ini. Wow. Oke, perlit juga termasuk media ya, perlit itu. Yang pakai untuk ambularia ini perlit sama moss, sphagnum moss hidup. Sekarang kita bahas Nepenthes hibrida. Kalian tahu nggak spesies? Kalian pasti sudah tahu ya spesies kayak Rainwartiana terus yang lain-lain nih. Kecuali satu saya punya itu hibrida atau hasil silang alami. Hasil kawin silang ya. Jadi Nepenthes jenis misal Rainwartiana ke mirabilis jadi kayak apa, Rafflesiana ke Walkeriana jadi apa, Gracilis ke mirabilis jadi apa nanti. Ini contoh saya punya Nepenthes ventrata. Ventrata yang tadi ya. Persilang ventrata itu persilangan alami dari Nepenthes ventricosa ya, silangan alata. Kedua itu dari Filipina ya, dan kemudian di alam kayak persilangan bunganya silang-silangan gitu. Jadilah bijinya yang tertanam jadi hasilnya Nepenthes ventrata itu. Keren ya hibrida. Hibrida itu bisa buatan manusia, bisa alami. Tapi kalau spesies katanya kantong semar sekarang dilindungi karena dia terancam punah. Makanya saya ingin memelihara kantong semar dan saya perbanyak sampai jadi banyak banget gitulah. Saya budidayakan. Karena gue denger ceritanya waktu gue masih kecil banget itu, kasihan banget ya kantong semar tuh. Hutannya, tempat habitatnya dibakar, dibuat sawah-sawah gitu, aduh kasihan banget.
Makanya saya budidayakan sekarang. Ini aman sekarang dia. Nah, lebih baik memelihara kantong semar hibrida karena hibrida itu dari jenis ini ke jenis ini bisa diperbanyak banget, ini bisa banyak banget nanti hasilnya. Karena kan biji kantong semar satu seed pod atau satu polong biji bisa mencapai isinya mencapai ratusan atau ribuan biji lah. Makanya banyak banget bisa budidaya ini nanti. Terus perkembangbiakan kedua bisa melewati stek ya, stek batang. Hibrida bisa maupun spesies bisa. Kalau spesies lebih baik stek itu mirabilis ya, lebih enak mirabilis. Karena bagus lah mirabilis. Bisa setek dan mudah tumbuh akar dan bisa anakan nanti. Bisa anakan tuh susah ya, susah bener. Kalau biji juga susah bener. Runduk juga gampang ya kalau merunduk ya. Cangkok juga susah. Terus kultur jaringan juga susah banget gitu. Itu yang selain saya sebutkan selain runduk, stek itu susah. Kalau hibrida biji itu gampang banget tumbuh ya. Pokoknya bijinya itu harus fresh, nggak boleh biji kedaluarsa. Nanti lama banget tumbuhnya. Persilang ventrata itu persilangan alami dari Nepenthes ventricosa ya, silangan alata. Kedua itu dari Filipina ya, dan kemudian di alam kayak persilangan bunganya silang-silangan gitu. Jadilah bijinya yang tertanam jadi hasilnya Nepenthes ventrata itu. Keren ya hibrida. Hibrida itu bisa buatan manusia, bisa alami. Tapi kalau spesies katanya kantong semar sekarang dilindungi karena dia terancam punah. Makanya saya ingin memelihara kantong semar dan saya perbanyak sampai jadi banyak banget gitulah. Saya budidayakan. Karena gue denger ceritanya waktu gue masih kecil banget itu kasihan banget ya kantong semar tuh. Hutannya, tempat habitatnya dibakar, dibuat sawah-sawah gitu. Aduh, kasihan banget. Makanya saya budidayakan sekarang. Ini aman sekarang dia. Nah, lebih baik memelihara kantong semar hibrida karena hibrida itu dari jenis ini ke jenis ini bisa diperbanyak banget, ini bisa banyak banget nanti hasilnya. Karena kan biji kantong semar satu seed pod atau satu polong biji bisa mencapai isinya mencapai ratusan atau ribuan biji lah. Makanya banyak banget bisa budidaya ini nanti. Terus perkembangbiakan kedua bisa melewati stek ya, stek batang. Hibrida bisa maupun spesies bisa. Kalau spesies lebih baik stek itu mirabilis ya, lebih enak mirabilis. Karena bagus lah mirabilis. Bisa setek dan mudah tumbuh akar dan bisa anakan nanti. Bisa anakan tuh susah ya, susah bener. Kalau biji juga susah bener. Runduk juga gampang ya kalau merunduk ya. Cangkok juga susah. Terus kultur jaringan juga susah banget gitu. Itu yang selain saya sebutkan selain runduk, stek itu susah. Kalau hibrida biji itu gampang banget tumbuh ya. Pokoknya bijinya itu harus fresh, nggak boleh biji kedaluarsa. Nanti lama banget tumbuhnya. Nah, sekarang saya sebelum teman-teman memelihara, kalian harus ketahui ini. Ini penting banget ya, jangan di skip videonya. Ya. Pertama, media dan pot. Media atau tanah dan potnya. Pot bisa menggunakan pot plastik, pot keramik kayak gini bisa. Per keramik mah pokoknya kayak gini lah. Kayak di atas tuh juga bisa. Maaf ya nggak kelihatan ya. Saya lebih enak pakai pot plastik ini. Untuk media saya lebih enak menggunakan kukupit sekam bakar kayak mirabilis tuh hasilnya bagus. Terus Sphagnumos perlit tuh enaknya saya ambularia. Kalau mirabilis jenis lain tuh saya menggunakan Sphagnumos campur kukupit campur sekam bakar. Kalau Sventrata saya enaknya pasir malang sama kukupit. Kalau Gracilis kukupit sekam bakar.
Kalau nggak kokopit leca juga bisa. Kalau rafflesiana akar kadaka, renwartiana akar kadaka. Biji itu lebih enak sphagnumos ya. Kadang kokopit sekam bakar juga enak, kayak yang biji mirabilis di bawahnya ini. Nah, sekarang cahaya matahari. Cahaya matahari juga penting loh guys untuk kantong semar, supaya dia bisa rajin banget berkantong atau membuat perangkap untuk serangga. Cahaya matahari seperti di atas tuh saya ada kayak genting, tapi bukan genting keramik ya, kayak kaca gitu. Nanti kaca atau plastik, jadi dia bisa cahaya mataharinya bisa tembus 75%. Kalau saya sekarang 50% ya, lebih baik tembusnya. Saya yang pilih yang 50%. Ini hasilnya nih, kantongnya besar-besar seperti ini. Kalau mirabilis tuh kantongnya kecil memang, kalau mirabilis red. Nah, terus pemupukan sebaiknya kantong semar nggak boleh pupuk. Impossible dipupuk, nggak mungkin dipupuk, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena ya kantong semar itu sudah mendapat nutrisi dari serangga yang terperangkap di dalam kantongnya ini. Kan ya kantong semar nggak boleh pupuk. Pupuk apapun nggak boleh. Kalau osmokot ya boleh lah, pasti. Wah, osmokot kalau nggak pupuk tertentu lah untuk memakan tumbuhan makan serangga. Tertentu lah pokoknya, ya. Terus penyiraman lah, ini juga penting banget. Penyiraman dan kelembapan. Kelembapan yang memadai itu sesuai jenis Nepenthes, kalian tarik sendiri lah ya. Kelembapan itu saya lebih suka itu kelembapan paling tinggi itu di sini itu 100% ya, paling tinggi itu. Nggak melebihi. Kalau di sini paling rendah kelembapan itu cuma 70-an, kalau nggak 60-an. Tapi batas kelembapan 70% ya. Kelembapan bisa dapat ini dari airnya. Air yang di dalam media kantong semar, kelembapan. Juga termasuk penyiraman. Penyiraman tuh kalian tinggal spray aja, kalau enggak kalian beri tatakan seperti ini, lalu kalian isi air dan taruh pot. Airnya itu nggak boleh sembarang air ya, nggak boleh. Airnya itu kalian bisa pakai air AC, air hujan, terus air non mineral pokoknya. Air AC gitu itu. Saya paling enak pakai air buangan AC ini. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi gede-gede daunnya, makin bagus, makin banyak berkantong nih. Ini juga ada calon kantong baru. Makin bagus ya. Mirabilis juga ada itu. Nah, cara perawatan sekarang. Sekarang cara perawatannya tadi yang disiapkan untuk kantong semar. Cara perawatan, kalian tinggal beri tempat seperti ini supaya udara kelembapannya pas, dan kalian tinggal setiap pagi kalian bangun tidur misalkan jam habis subuh, habis sholat subuh, kalian tuh spray aja tanamannya, spray gitu. Kalian spray dan besok paginya kalian beri cahaya. Kalau cahaya saya datangnya dari sana ke sini. Terus nanti siang nanti di atas itu 50% nanti turun ke sini. Gitu kalau saya. Kalian kalau nggak gitu bisa taruh di tempat outdoor, tapi kalau habis beli dari online atau dari manapun, sarankan di tempat teduh atau gelap dulu yang menerima 50% cahaya matahari. Dan nanti kalau sudah agak luama banget, kalau saya sih lebih memilih 2 minggu langsung saya keluarkan. Saya beri pencahayaan bertahap ya. Cara mengadaptasikannya gitu, langsung dia bisa menerima cahaya matahari lagi ke depannya. Nah, apa ya tadi, lupa ya. Nah, setelah spray mumpung kantong semar saya sudah sehat, jadi saya beri cahaya yang cukup banyak ya sekarang ya, biar dia rajin berkantong seperti ini nih. Jadinya seperti seukuran tangan saya loh. Coba lihat. Gede banget. Contoh, bentar ya, ada gangguan. Bentar, ini contoh mirabilis saya habis sehat jadi seperti ini nih, karena saya rajin merawatnya. Ini ambularia juga kantongnya udah gede, tadi itu yang saya tunjukkan. Wah, bagus ya.
Ntar ya, ada gangguan. Maaf saya cut lagi videonya ya. Sabar ya teman-teman ya, jangan di skip. Oke, kita kembali lagi. Nah, perawatan tadi sudah, apalagi ya terus ya. Oh, tips buat kalian pengadaptasian kantong semar tadi, walaupun sudah saya tambahkan. Ini cara mengadaptasi kantong semar tuh. Waktu habis beli tuh, kalian taruh dulu tempat teduh. Kalau lebih saya paling sering beli di online ya. Teduh, habis teduh nanti dia 2 minggu teduhkan dulu, nanti selanjutnya setelah 2 minggu kalian pencahayaan bertahap sampai 2 minggu lagi. Habis itu kalian agak panasin dikit. Habis itu sudah deh kantong semar menerima cahaya lebih baik dan seperti ini jadinya, kayak mirabilis tuh daunnya. Sama ini Renwartiana kantongnya jadi gede. Nah, teman-teman, apakah sudah ngerti cara merawatnya? Kalau belum ngerti, klik di komentar dan saya akan berikan ke part 2 ya. Oke, jangan lupa setelah menonton video ini berikan klik tanda like jika kalian suka dan dislike jika nggak suka. Simple kan? Nah, dan jangan lupa subscribe channel dulu dan aktifkan tombol lonceng di sebelah subscribe-nya. Please ya teman-teman ya, subscribe ya. Saya masih sedikit deh subscribe-nya. Oke, and see you next video. Bye. Bye. Maaf guys, ada satu yang ketinggalan. Sekarang saya syuting tanggal 28 hari Rabu bulan Oktober. Dan kalian tahu itu hari apa? Hari Sumpah Pemuda Indonesia untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Wah. Nah, kantong semar ini asalnya tanamannya dari Indonesia ya. Dari seluruh pulau di Indonesia. Wow, keren. Nah, oke teman-teman yang sudah nonton video ini, mungkin segitu saja ya untuk pemberitahuan. Maaf saya lupa tadi ya, nggak sebutkan dari tadi. Oke, yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk like, kalian ketik videonya like jika suka dan dislike jika nggak suka ya, simple kan. Dan silakan subscribe channel ini ya, dan aktifkan tombol lonceng please ya teman-teman ya, subscribe ya biar channel ini makin terdukung dan makin terkenal. Oke, and see you next video. Bye. Bye.